kecil itu kan peniru ulung ya, jadi dia meniru main pukul gitu. Nah kalau orang tua suka memukul, nanti ke depannya si kecil juga akan menjadi pribadi yang suka memukul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, si kecil udah usia berapa nih? Sudahkah mulai mengenal yang namanya tantrum? Nah, tantrum itu adalah kondisi di mana si kecil itu meluapkan emosinya dengan cara menangis histeris sampai susah ditangani. Bahkan ada yang disertai dengan memukul, membanting benda, sampai ada juga yang berguling-guling di lantai gitu. Nah, sebenarnya penyebab tantrum ini secara umum adalah keterbatasan bahasa si kecil untuk mengungkapkan ekspresinya, untuk mengungkapkan keinginannya gitu. Jadi diluapkannya dengan cara menangis histeris atau yang bisa disebut dengan tantrum. Nah, ketika si kecil tantrum nih ya, otomatis orang tua, bunda gitu kan, atau pendampingnya itu biasanya kan panik nih, aduh gimana nih gitu kan, heboh gitu kan. Nah, bagaimana cara mengatasi si kecil tantrum? Berikut aku akan sharing 10 cara untuk mengatasi tantrum pada si kecil. Tonton video ini sampai selesai, oke? Yang pertama adalah tetap tenang, stay cool gitu. Jadi tetap tenang, kemudian tetap diawasi sekecil itu bagaimana. Karena jika bunda itu ikutan emosi, ikutan panik, itu juga akan membawa pengaruh pada si kecil. Maka tantrumnya si kecil itu akan semakin menjadi-jadi, tantrumnya akan semakin besar gitu. Jadi langkah pertama, kata kunci yang pertama adalah tetap tenang. Yang kedua adalah cari tahu penyebab si kecil tantrum gitu. Jadi dengan mengetahui penyebab si kecil itu tantrum, maka bunda juga akan semakin mudah untuk mengatasi tantrumnya si kecil gitu. Yang ketiga adalah bawa si kecil ke tempat yang tenang gitu. Jadi misalnya lagi jalan-jalan nih ya, ke tempat yang ramai, ke tempat yang banyak orang, tiba-tiba si kecil tantrum histeris gitu kan, segera bawa ke tempat yang tenang, ke tempat yang sepi, ke tempat yang ibaratnya tuh nggak ada orang gitu, supaya oksigen yang dihirup si kecil itu juga semakin banyak, semakin segar, dan aliran oksigen dalam tubuh si kecil juga semakin lancar gitu. Karena ketika banyak orang, ketika ramai itu kan bawaannya sumpek ya, gerah gitu kan. Nah, emosi naik nih, ekspresinya makin nggak stabil gitu. Yang keempat, jangan sekali-kali memukul gitu. Jadi ketika si kecil itu nangis histeris, mengeluarkan semua emosinya gitu, jangan sekali-kali memukul si kecil. Ingat, jaga emosi, jaga kendalikan diri gitu. Karena ketika bunda itu memukul si kecil itu kan peniru ulung ya, jadi dia meniru main pukul gitu. Nah, kalau orang tua suka memukul, nanti ke depannya si kecil juga akan menjadi pribadi yang suka memukul dengan tangan gitu. Yang kelima adalah perhatikan keamanan anak gitu. Jadi ketika si kecil itu histeris gitu kan, apalagi sampai guling-guling di lantai gitu, perhatikan keamanan sekitarnya. Jauhkan dari benda-benda berbahaya, dari benda-benda tajam, dari sumber listrik. Pokoknya perhatikan keamanan si kecil gitu. Yang keenam adalah alihkan perhatian si kecil gitu. Jadi anak kecil itu perhatiannya mudah terdistorsi atau mudah dialihkan. Jadi ketika si kecil histeris nih ya, alihkan perhatiannya misalnya ke makanan kesukaan, minuman kesukaannya dia, kemudian gambar-gambar lucu atau musik-musik yang menyenangkan gitu. Jadi alihkan perhatiannya supaya dia itu lupa dengan penyebab tantrumnya dia tadi gitu. Yang ketujuh, berikan ruang gitu. Jadi misalnya si kecil udah nangis guling-guling gitu kan, berikan ruang, berikan waktu buat si kecil untuk mengeluarkan semua emosinya. Tapi jangan langsung dilepas gitu aja. Orang tua wajib untuk menjaga keamanannya. Seperti tadi yang aku bilang, dijaga keamanannya, diperhatikan, jauhkan dari benda-benda berbahaya, dari benda-benda tajam, sumber listrik. Tapi biarkan dia punya, ibaratnya kalau orang dewasa itu sekarang me time gitu kan. Take your time nak gitu. Yang kedelapan, berikan sentuhan kasih sayang gitu. Jadi setelah si kecil tadi diberikan ruang untuk ibaratnya
take your time gitu kan, untuk memberikan si kecil itu ruang, tempat untuk meluapkan emosinya gitu. Pelan-pelan orang tua itu mendekat pelan-pelan, berikan sentuhan kasih sayang, bisa dengan ngelus kepalanya, rambutnya, punggungnya gitu, pelan-pelan gitu kan, kemudian dipeluk, digendong, dicium gitu. Jadi supaya si kecil itu tenang, dia tetap merasa disayangi, dia merasa tetap dihargai, dia punya orang tersayang di dekat-dekat dia gitu. Yang ke-9 adalah berikan penjelasan kepada si kecil gitu. Jadi setelah si kecil mulai agak tenang, diberikan penjelasan nih pelan-pelan dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut, bahasa yang sopan. Kenapa si kecil itu tantrum, kemudian kalau misalnya dia menginginkan sesuatu, kenapa kok tidak dituruti, kemudian alasannya apa, misal tidak sesuai dengan kondisi, tidak sesuai dengan usia si kecil gitu, dijelaskan pelan-pelan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang sopan gitu. Jika orang tua terbiasa menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, yang lembut, ke depannya si anak itu juga akan meniru gitu. Jadi dia juga akan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan seperti yang dicontohkan orang tuanya gitu. Ke-10 adalah jangan selalu menuruti apa keinginan anak gitu. Jadi ketika si kecil itu tantrum, jangan langsung dikasih dia itu maunya apa gitu, karena itu bisa menjadi kebiasaan jelek. Jadi si anak itu akan tantrum setiap dia menginginkan sesuatu sampai keinginannya itu terpenuhi gitu kan. Nah itu kan jelek ya. Jadi pelan-pelan ketika si kecil itu tantrum, jangan langsung dikasih dia itu maunya apa gitu. Seperti tadi dari poin pertama sampai poin ke-9 sampai diberi penjelasan gitu kan. Nah, nanti kalau dia terbiasa tantrum tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia pelan-pelan dia juga akan mengurangi tantrumnya dia. Sebaliknya jika dia tantrum kemudian dia maunya apa dituruti gitu kan, maka juga semakin sering dia akan tantrum untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Demikian tadi 10 cara mengatasi tantrum pada si kecil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.